أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Adabun naumi, adab-adab tidur. Sekarang kita masuk di dalam membahas etika sebelum tidur. Jadi mulai dari melek mata sampai sekarang kita mau tidur. Itu diatur dalam syariat dari etika atau adab-adab. Fa'idha aradtan nauma, maka apabila engkau hendak tidur, fabsud firasyaka mustaqbilal qiblati, maka hamparkanlah tempat tidurmu itu menghadap kiblat. Dulu tempat tidurnya bongkar pasang, asal mau tidur gelar, ntar udah bangun lekit lagi. Sekarang sudah permanen, sudah ada. Wanam ala yaminika, dan tidurlah engkau ke arah kananmu. Kama yubja'ul mayyitu fi lahdihi, sebagaimana dibaringkannya mayit di dalam liang lahatnya. Artinya kita menghadap kanan ke arah kiblat. Kiblatnya kemana? Nah, kiblatnya di sono. Tidur begini, hadap kanan gitu. Jadi kita menghadap ke arah kiblat, sebagaimana mayit itu diletakkan juga menghadap kiblat di liang lahat. Lahat itu kuburan di dalam kuburan. Sudah digali, nanti di pinggirnya dicoak. Disitulah yang namanya lahat. Kalau kuburan ya yang digali itu. Kalau lahat samping itu yang dicoak. Jadi kita atau mayit ditaruhnya di ukuran badannya doang, itu liang lahat. Kalau kuburannya sih masih lega, bisa bolak balik. Tapi kalau lahat udah nggak bisa belakang lagi, udah dipentokin ke tanah. Artinya segitu saja tempat manusia di dalam kuburnya, yaitu di liang lahat. Wa'alam, dan ketahuilah olehmu, annan nauma mislul mauti, sesungguhnya tidur itu seperti mati. Nah, tidur gak tahu apa-apa ya, seperti orang mati. Bedanya dia masih bisa bangun kalau Allah kasih bangun. Wal yaqazata mislul ba'si, dan terjaga itu seperti bangkit. Sebagaimana orang nanti dibangkitkan dalam kubur, ya orang yang terjaga bangun dari tidurnya pun demikian. Wala'allallaha ta'ala yaqbidu ruhaka fi lailati, dan mungkin saja Allah Ta'ala mencabut roh kamu di malam kamu tidur. Mungkin gak orang lagi tidur merem terus kagak bangun-bangun, ya mungkin aja. Karena memang kapanpun Allah ingin mengambil nyawa roh seseorang, tidak lihat bagaimana keadaan orang itu. Lagi terjaga, waktunya mati, meninggal ya habis. Begitupun lagi tidur, ketika dia sudah waktunya merem terus, sudah nggak bangun-bangun. Makanya doa setelah tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama
ya, amatana, setelah kamu matikan kami. Kan tidur masih hidup tuh, ya, itu tadi an-naumu mithlul mauti, tidur tuh bagaikan mati. Maka ketika kita dibangkitkan, bersyukur dong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu sudah diberikan kesempatan lagi bangun, dikasih oksigen lagi, dikasih makan lagi, dikasih semuanya. Oh, itu nikmat luar biasa. Pakai ibadah lagi, gunakan sebaik-baiknya. Sebab itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau dibuat merem terus merem aja. Gampang aja Allah mau cabut nyawa orang. Kemarin tuh ada orang tangga, dia lagi ngobrol sama bininya sebelum tidur. Dan dia, si Anu kemarin matinya begini, lagi meragein orang mati ini mati. Dia meragein, dia matinya bagaimana? Kan gampang aja. Jangan coba-coba dong meragein orang mati dah. Dan takut keterusan diikut juga. Nah, gampang aja. Artinya kapanpun kita harus sadar dan siap ya, sebab itu takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan husnul khotimah semua. Fakun musta'iddan liliqaihi, maka jadilah kamu siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab sedang tidur pun itu ada kemungkinan seseorang diambil rohnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika tidur juga harusnya dalam keadaan siap, tidak hanya terjaga saja. Bagaimana cara mempersiapkannya? Pertama, bi antanama ala taharatin, dengan engkau tidur dalam keadaan suci. Ntar kan kalau dia tidur batal wudunya, yang penting sebelumnya disuci, begitu. Jadi jangan mikirin ntar jadi batal ketika tidur. Sebelum dimerem itu matanya dalam keadaan suci. Nah, itu persiapan yang pertama, usahakan ketika kita tidur dalam keadaan suci, berwudu sebelumnya. Kalaupun nanti Allah mencabut nyawa seseorang di dalam keadaan suci, insya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Ya sementara dulu, ya, agar kita bersiap kapanpun dicabut, umpama lagi tidur sudah dalam keadaan suci. Yang kedua, wa takuna wasiyatuka maktubatan tahta wisadatika, atau dalam naskah lain tahta roksika, dan engkau menempatkan wasiat kamu itu tertulis di bawah bantalmu atau di bawah kepalamu. Jadi sebelum tidur itu ada anjuran kita menempatkan atau tulis wasiat. Wasiat apa ya? Apa aja yang berhubungan dengan kita, terlebih hak-hak orang lain. Umpama kita punya utang sama si fulan, tulis tuh. Nah, saya masih punya urusan sama fulan sekian, berupa utang, pinjaman, sewa menyewa, apa aja. Makanya ya, ketika kita punya urusan sama orang, di antara keluarga kita itu harus ada yang tahu. Maksudnya wasiat tuh gitu. Ya, kita punya utang di rokok belum bayar umpama, nah, kita bilang tuh, tadi di rokok belum bayar. Umpama hari itu dia meninggal, keluarganya ada yang tahu kalau dia punya tanggungan, harga 10.000. Ya, orang perempuan di sayuran kurang duitnya, ya, dibawa dulu nih, bilangin lakinya. Nanti pagi umpama masih kurang sekian. Seandainya itu tidak ada umur, tahu tanggungan mana yang harus dibayar. Maksudnya wasiat begitu. Nah, apalagi yang lebih besar-besar, yang banyak urusan dengan hak-hak orang lain. Nah, seenggaknya ada orang yang tahu urusan kita dengan orang lain, sehingga ketika meninggal diberesin secepat-cepatnya. Karena itu bisa menjadi penghambat kita untuk mendapatkan husnul khotimah. Maka dari itu dianjurkan tulis wasiat. Seandainya dia meninggal saat tidur, udah ada itu di bawah palanya apa-apa saja nantinya yang harus dijalankan dari wasiat tersebut. Nah, kalau bisa ya tanpa wasiat dari sekarang kita kasih tahu urusan-urusan kita, nah, dengan istri apa ya, dengan suami, nah, sehingga sekecil apapun urusan kita dengan orang itu nanti bisa diselesaikan. Yang ketiga, watana mata iban minadzunubi mustaghfiron,
dan engkau tidur dalam keadaan bertaubat dari dosa-dosa, mustaghfiran seraya membaca istighfar, aziman ala alla ta'uda ila maksiatin, bertekad untuk tidak kembali lagi melakukan maksiat. Tidur, usahakan kita dalam keadaan istighfar, minta ampun kepada Allah atas segala macam kesalahan. Begitupun kita maafin kesalahan-kesalahan orang. Jadilah kita sebelum merem mata orang yang sudah terbebaskan dan dibebaskan. Terbebaskan dari kesalahan orang dan dibebaskan dari kesalahan sendiri. Istighfar, baca itu. Sehingga ada satu hadis dari Rasulullah SAW, orang yang sebelum tidurnya baca Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 marrat ghafarallahu lahu dzunubahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Orang yang sebelum tidurnya baca istighfar ini 3 kali. Kayaknya nggak ada semenit ya, 3 kali doang. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu dibaca 3 kali. Allah hapus, Allah rontongin semua dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Wa in kanat adada waraqis syajar, meskipun sebanyak daun-daun pepohonan yang berguguran. Wa in kanat adada ramli 'ali, meskipun sebanyak butiran-butiran pasir di padang pasir. Wa in kanat adada ayyamid dunya, meskipun dosanya sebanyak hari-hari yang ada di dunia ini. Jadi sebanyak apapun dengan anugerah dan keutamaan Allah, itu dosa-dosa hambanya dihapuskan. Sebab apa? Istighfar 3 kali sebelum tidur. Gampang apa susah kan? Kan gampang banget yang begini. Nah, tinggal kita ngejalaninnya. Kalau kita sebelum tidur, usahakan itu baca Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali. Baca doa yang lain, bismika dan seterusnya. Nah, itu janji dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, wa'azim 'alal khairi, dan bertekadlah untuk melakukan kebaikan li jami'il muslimin, kepada seluruh kaum muslimin. In ba'atsakallahu ta'ala, apabila kelak Allah Subhanahu wa ta'ala membangunkan. Niat tuh dari malam, umpama besok saya bangun, saya akan berbuat baik kepada semua kaum muslimin. Itu niat aja, Allah kasih, Allah catat amal kebaikannya. Wa tadzakkar, dan ingat-ingatlah olehmu annaka satuja'u fil lahdi, bahwasanya kamu juga nanti akan dibaringkan di liang lahat. Kadzalika, mirip seperti itu, dalam keadaan berbaring. Wahidan, sendirian, faridan, menyendiri. Laisa ma'aka illa amaluka, tidak ada bersamamu saat itu kecuali amal baikmu, kecuali amalanmu. Wala tujza illa bisa'ika, dan tidaklah engkau dibalas kecuali dengan usahamu. Ya Allah, sekarang tidur ya di kasur, empuk, ya, pakai spray, kadang ada selimutnya, kadang pakai kipas, ada yang pakai AC, enak banget. Nanti begini juga nih, kalau sekarang gelapnya gelap dimatiin lampu, nanti gelapnya ya gelap hawa guguran. Apa yang bisa saya bawa nanti? Begitu, ingat-ingat. Ada ingat begitu? Ini ngorok aja nih. Kalau ingat begitu nggak jadi tidur, jadi tidur ya begitu. Agak jahat tuh orang ingat mati. Ya Allah. Tapi kan emang begitu nanti keadaan. Terus kita mati lampu, ya begitu emang keadaan gugur mati sendirian. Sekarang si boleh di bininya, kan besok kaget. Wahid dan Farida, dia sendirian. Siapa yang nemenin kita? Ini ngaji kita begini, ini yang nemenin kita nih. Ya, dia jadi saksi, tangan kita jadi saksi, kaki kita jadi saksi. Ya, Quran kita jadi saksi, sedekah kita jadi teman, semuanya. Wa anna sa'yahu sawfa yura, itu kata Allah. Nanti usaha-usahanya, amal-amalnya bakal diperlihatkan ya, saat kita nanti dikubur. Semuanya bakal masuk kuburan, itu hal yang pasti. Cuman yang belum pasti keadaan kita bagaimana, itu yang kita belum tahu. Dan dari sekarang kita bekali dengan amal-amal soleh. Yang kelima, wala tastajribun nauma takalluban, dan jangan kamu menarik rasa kantukmu takallufan, dengan memaksa.
belum ngantuk padahal dari merem-meremin. Nah itu kurang dianjurkan tuh. Bitamhidil furushi, dengan mempersiapkan tempat tidur, alwati'ati, yang enak. Fa innan nauma, karena sesungguhnya tidur itu ta'tilun lil hayati, mengurangi waktu hidup. Illa, kecuali idza kanat yaqazatuka wabalan alaika, apabila meleknya kamu itu berakibat buruk terhadapmu. Fanaumuka salamatun didinika, maka tidurmu itu menjadi keselamatan bagi agamamu. Kecuali begitu, melek reseh, ya, melek ngaco, ngapain aja dah diperbuat yang haram, yang maksiat, tidur aja dah. Tapi kalau dengan melek kita bisa beramal, ya baca Quran selembar dua lembar dapat, kita bisa berzikir, ya melakukan apa aja, kita produktif, ya, bisa ini bisa itu, yang penting melek. Kalau memang yang demikian menjadikan kita lebih bisa beramal. Nah itu 5 persiapan yang mesti dilakukan apabila kita ingin tidur. Nah, sehingga dalam keadaan tidur pun kita siap, umpama kata Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut atau menarik rohnya. Wa'alam, dan ketahuilah olehmu, annal laila wan nahara arba'un wa ishruna sa'atan, bahwasanya malam dan siang itu, sehari semalam, terdapat 24 jam. Kagak ada yang kurang, kagak ada yang lebih, sama semua orang dikasih Allah waktunya 24 jam sehari semalam. Fala yakun naumuka bil laili wan nahari aktsara min 8 sa'atin, maka jangan jadikan tidurmu sehari semalam itu lebih dari 8 jam. Dari semalam, bukannya semalam 8 jam, siangnya 8 jam lagi. Ya, jangan lebih dari 8 jam. Artinya itu udah maksimal, kurang lebih bagus. Fayakfika in ishta masalan sitina sanatan, maka cukup bagimu apabila kamu hidup umpamanya 60 tahun. Diambil aglabiahnya aja, umumnya orang 60 tahun. Umpama antubayya minha 20 sanatan, maka disia-siakan, maka engkau sia-siakan dari 60 tahun itu 20 tahun. Itu 20 tahun sih tidur semua itu. Kalau memang kamu sehari semalam tidurnya 8 jam, umur 60 tahun, maka 20 tahunnya isinya tidur. Wa huwa thulutsu umurika, dan 20 tahun itu sama saja sepertiga dari umurmu kalau 60 tahun. Kalau kurang dari 60 berapa itu? Dan bisa lebih dari sepertiga. Artinya kalau kita diberikan kemampuan untuk bisa melek, itu bersyukur. Orang begadang, ya alhamdulillah, berarti ada modalnya, itu modal mujahadah. Tinggal dilatih aja tempat-tempat dan cara-caranya. Nah, sehingga lebih kurang dari 8 jam tidurnya dia. Kalau dokter domel ini, lu lebih katanya. Nah, ini bapak kurang tidur nih. Kalau memang Ghazali jangan tidur mulu lu. Nah, dipakai buat hal-hal yang lebih bermanfaat. Ya, kita orang yang sangat mengikuti perkataan para ulama, ya kita ikuti mereka. Ya, tentunya dengan mempertimbangkan kesehatan-kesehatan. Artinya kalau masih bisa melek kurang dari 8 jam itu luar biasa tuh nikmat. Kalau kita usahakan mau bisa, ya, bisa di begadang bisa. Ntar besok ngantuk, jadi bilang begitu ngantuk beneran. Kalau kita segerin ya seger aja. Nah, maka ada orang-orang yang sedikit tidur nih, malam kagak tidur, pagi juga kagak, tidaklah tidur kecuali ketiduran. Imam Nawawi ngarang Riyadhus Shalihin, itu selama 2 tahun ketiduran di atas meja belajarnya dalam keadaan duduk begini. 2 tahun gak pernah rebahan. Ya, kalau kita nggak bisa 2 jam ada rebahannya. Kalau dia selama 2 tahun kagak pernah tidur dengan niat tidur, gak pernah. Ghalabahun naum, ketiduran. Lagi belajar nih, tidur ini. Ntar melek lagi. 2 tahun gitu terus. Makanya di Imam Nawawi. Kalau kita Imam siapa yang kita ikutin? Nah, kalau Imam Nawawi begitu aja. Tidaklah dia tidur kecuali ketiduran. Belajar aja tidur. Nah, nanti lagi belajar ketiduran sebentar, bangun lagi. Begitu terus selama 2 tahun. Ya Allah kasih keilmuan yang luar biasa.
keberkahan, manfaat ilmunya karena memang mujahadahnya. Nggak sampai di situ, sambil puasa lagi. Puasanya puasa dahar. Imam Nawawi itu amalannya. Puasa dahar, puasa terus menerus kecuali di hari-hari yang memang diharamkan. Idul Fitri, Idul Adha, 3 hari tasyrik itu haram. Selebihnya puasa terus. Ya makanya kurus deh Imam Nawawi. Kakola ngerosos katanya, ke pensil segini. Iya orang tidur kagak, makan kagak lagi bagaimana? Tapi emang mujahadahnya seperti itu. Kalau kasih ilmu bermanfaat, mau gitu. Ya biarin dah, nggak dapat ilmu, udah yang penting gue tidur, gue makan. Orang yang memang benar-benar pengen mendapatkan satu kemuliaan, maka harus dibayar dengan riyadhah, dengan mujahadah. Nah, itulah himmah, ya, orang yang diberikan semangat tinggi di dalam ibadah, dalam menuntut ilmu. Wa a'idda 'inda naumi siwaka wa tuhuraka, dan persiapkanlah olehmu sebelum tidur siwak dan alat bersucimu. Nah, dulu orang kan kalau mau ke kamar mandi harus semuanya disiapin dulu, air nimba dulu, ya, taruh ember. Sekarang sih tinggal puter aja keran. Kalau dulu disiapin tuh, nanti malam mau bersuci, alat-alatnya dari air, siwak segala macam udah siap. Nah, sehingga waktunya bangun tengah malam tinggal wudhu, tinggal bersuci. Sekarang udah siap semuanya kamar mandi. Wa'azim ala qiyamil lail, dan bertekadlah untuk bangun malam, niatin nanti malam saya bangun mau ibadah. Au alal qiyami qabla subhi, atau bangun sebelum subuh, niatin. Yang emang sengaja dibablasin, niatin saya ntar malam pengen bangun untuk ibadah. Umpamanya kata kagak bangun ketiduran, maka didapat tuh pahala ibadahnya. Man jangan diakalin mulu tiap malam. Jadi sengaja niat, kan udah dapat katanya pahala sholat, niat aja dah. Namanya ngakalin. Dia memang berazam. Azam tuh punya tekad kuat. Ntar malam bangun buat ibadah. Umpamanya ketiduran, jadi sedih dong. Orang punya tekad. Kalau gitu girang ya, alhamdulillah dah, itu udah dapat pahalanya berkali kita kerjain. Nah, jadi memang bertekad kuat untuk bangun malam seminimal-minimalnya sebelum subuh tadi, biar dia bisa dapat qobliyah, dia bisa dapat subuh jamaah. Nah itu udah paling minimal, sehingga meskipun terlewat ibadah malamnya, subuhnya di awal waktu. Faraqatani fi jawfil lail, maka 2 rakaat yang dilakukan di sepertiga akhir malam, kanzun min kunuzil birri, merupakan simpanan dari banyaknya simpanan kebaikan. Sholat di sepertiga malam terakhir, dari mulai jam 2 sampai sebelum subuh, itu kalau kita lakukan 2 rakaat aja, kita punya simpanan yang banyak dari kebaikan. Fastaksir min kunuzika liyaumi fakrika, maka perbanyaklah olehmu dari simpenan-simpenanmu pada hari fakirmu. Itu hari kita dikubur dan nanti di hari kiamat, hari di padang mahsyar. Falan tughni anka kunuzud dunya idza mutta, sehingga tidak mencukupkan bagimu simpanan-simpanan dunia apabila kamu nanti mati, kamu wafat. Itu simpanan kita yang kita kumpulin selama di dunia, kita bawa. Sampai punya kita harta atau duit yang kita kumpulkan, bagaimanapun banyaknya enggak ke bawah. Tapi 2 rakaat di akhir malam, yaitu di pertengahan malam, itu sangat bermanfaat bagi kita nanti di dunia. 2 rakaat, ya, 4 rakaat, besoknya lagi 6 rakaat, ya dicicil. Jangan baru ngaji semangat ya, ntar malam 100 rakaat, besok kecapean, dibosan, jadi kerjain lagi. Maka semangat juga harus disiasatin. Ya, kita punya semangat, boleh kita ibadah, man kita siasatin ini sedikit-sedikit dulu. Yang penting istiqomah. 2 rakaat nih selama sebulan, ntar 2 bulan yang setelahnya tambahin lagi. Nah, bulan pertama 2 lembar Quran, begitu namanya. Itu namanya tadarruj. Ya, jangan dia semangat banget semuanya yang mau dikerjain. Seminggu doang tuh, nanti bis gitu dibosen-bosen, capek, letih, tinggal sampai sekali. Ngaji begitu juga. Ya, jangan semuanya pengen diikutin. Satu kali yang nempel. Ya, kalau ngomong berkah sih banyak aja berkahnya namanya orang menuntut ilmu. Tapi kalau pengen tahsil, mendapatkan malakah keilmuan, itu harus
konsisten, ada satu bidang, satu kuasain. Apa nih jurumiyah itu dulu bolak-balik. Sekiranya dibangunin jam 2 malam suruh nerusin hafalan bisa dia, itu baru malakah dah tuh. Ya, ntar ganti lagi apa yang lain, begitu ngaji. Ya, ini orang ramai di sana ngikut ini begitu aja kayak laler atau laler. Lagi boleh ngelihat yang manis-manis, nemplok ini, ntar nemplok ini. Satu nggak ada yang habis tuh, semuanya nemplok-nemplokin aja. Kalau ditelatenin di satu ilmu, satu guru umpama, ya sampai ke minyak-minyaknya, nah itu nanti akan terlihat malakatul ilm. Malakah itu yang sudah mendarah daging, ya, dibolak-balik apa segala macam tahu semua. Itu namanya at-tadarrud. Ya, kita ngaji ataupun ibadah butuh yang namanya siasat. Bukan yang tidak boleh, silahkan kita berguru yang banyak, silahkan kita menimba ilmu yang banyak, ya, tapi harus dengan metodologi yang tepat. Ibadah juga begitu. Ini semuanya mau dibaca, dijajarin amalan 10 kitabnya. Nah, dibaca semuanya. Kalau istiqomah alhamdulillah. Nah, tapi kalau nantinya bosan, capek, nah, takutnya menjadikan dia keluar dari amal itu. Satu apa dulu nih yang biasanya kita rutinin itu, dapat lagi dikit alhamdulillah rutinin, dan setiap hari kita lakukan sehingga terus bertambah amal kebaikan kita. Sudah ya, wakul indah naunika.